Terima kasih pemirsa, Anda masih setia menyaksikan Gaya Hidup Masa Depan. Cicil masa depan mapan dari sekarang. Kita tentunya ingin menjadi seorang yang bisa diandalkan. Betul. Menjadi andalan, menjadi keinginan Irgi juga, Bayu juga, betul, saya juga, dan semua yang ada di sini. Dan untuk itu kita kan sebenarnya ingin tahu lebih banyak lagi nih mengenai asuransi syariah. Langsung yuk kita ngobrol sama pakar kita yang sudah hadir. Ada Ibu Yeti Royatini, Head of Syariah Unit Manulife Indonesia. Apa kabar Ibu Yeti? Ibu, terima kasih sudah hadir lagi. Sehat ya Ibu ya. Bu, mungkin yang dasarnya dulu deh Ibu Yeti, perbedaan dari asuransi syariah dan non syariah ini sendiri apa sih? Oke, sebetulnya sih ini udah sering kita bahas ya, tapi nggak apa-apa, dengan senang hati kita terangkan lagi. Perbedaan asuransi syariah dan yang non syariah adalah lebih kepada bahwa asuransi syariah harus sesuai dengan syariah compliance, harus mengikuti ketentuan-ketentuan hukum syariah Islam. Di mana hukum syariah Islam itu asalnya kan dari Quran dan hadis dan sebagainya gitu ya. Yang paling mudah sih adalah basicnya prinsip pengelolaan risikonya yang paling berbeda. Kalau yang di syariah itu adalah niat awalnya saling tolong-menolong di antara para peserta. Sehingga bukan perusahaan yang sebagai penanggung, tapi sesama peserta ini menanggung sesamanya sendiri kalau terjadi risiko gitu. Sehingga fungsi perusahaan di sini hanya sebagai pengelola gitu ya. Sementara kalau di yang non syariah, perusahaan itu yang sebagai penanggung, sehingga manakala terjadi risiko, perusahaan yang harus punya kewajiban untuk membayar atau mengganti risiko tersebut. Jadi nggak boleh ada yang unsur perjudiannya, nggak ada unsur gamblingnya, nggak ada unsur ketidakjelasan, dan nggak boleh riba, bunga, itu nggak boleh. Ini kayaknya kita sekarang kasih kesempatan dulu ya buat penonton yang ada di studio kalau mau bertanya. Irgi juga pasti nanti mau nanya, tapi siapa yang mau nanya di studio silakan Mas. Halo, nama saya Rama. Saya mau bertanya, sebenarnya seberapa syariah kasih suatu produk asuransi dikatakan syariah? Tadi saya pernah sampaikan bahwa yang namanya produk syariah itu harus menghindari yang namanya maghrib. Bukan sholat malam, Irgi. Tapi maghrib yang maisir, goror, dan sebagainya itu. Kemudian yang kedua, tentu saja harus diperhatikan karena basic pengelolaannya itu kan berbeda ya. Yang tadi bahwa kalau di yang syariah itu yang menjadi penolong adalah sesama pesertanya, bukan perusahaan yang sebagai penanggung gitu ya. Itu yang membedakannya. Yang ketiga tentu aja harus ada izin atau approval atau opini paling tidak dari DSN MUI melalui Dewan Pengawas Syariah. Kemudian sudah mendapat approval dari OJK. Nah, itu sudah merupakan satu gambaran atau bahwa itu satu ciri bahwa perusahaan itu sudah sesuai dengan syariah karena sudah melampaui semua tahapan atau seleksi yang harus dijalani gitu. Seperti itu Mas Rama, cukup jelas ya. Ya, terima kasih ya Mas ya. Tapi ntar juga pengen nanya lagi. Oh, nggak apa-apa. Tahan dulu pertanyaannya. Tahan dulu karena saya pengen nanya. Oh, iya, silakan. Ditahan Irgi rupanya ya. Oke, Bu, ini kan kalau misalnya seandainya saya mau ambil asuransi syariah gitu kan. Tapi kan kata Baju juga tadi dibilang bahwa memang banyak banget nih produk-produk dari yang non syariah. Itu sama dengan produk-produk dari yang syariah. Mirip-mirip ya. Yang mirip-mirip lah, paling tidak gitu. Nah, saya pengen tahu emang yang beredar sekarang ini nih produk dari yang syariah, asuransi syariah itu yang mirroring terhadap produk dari asuransi yang non syariah itu ada berapa persen, Bu, dari persentasenya? Dan itu apa dampaknya untuk si perusahaan asuransi sendiri? Kalau saya nggak mau bilang persen ya Mas Irgi, boleh ya? Boleh. Nggak boleh bilang persen. Lumayan banyak perusahaan-perusahaan yang mengambil strategi tadi meng-copy paste atau memirroring aja dari produk yang non syariah menjadi yang syariah. Tetapi secara features jadinya mirip banget gitu. Yang penting yang harus disikapi adalah teliti dulu gitu. Betul nggak siapa yang menjadi penanggungnya dan sebagainya, itu harus tercantum di dalam polisnya gitu ya. Kemudian yang kedua, pertanyaannya adalah gimana buat perusahaan gitu kan. Kalau saya sendiri mempunyai prinsip begini, asuransi syariah atau apapun jasa keuangan syariah itu harusnya bisa digunakan oleh semua kalangan, bukan hanya muslim saja, bukan hanya non muslim. Kenapa? Karena kalau kita mirroring tadi, berarti target marketnya hanya orang Islam aja, ya kan? Karena yang konvensional udah punya yang produk yang sama, cuman beda gitu kan. Tapi ini bisa buat semuanya. Betul. Dan kalau menurut saya pribadi, harusnya produk ini juga bisa menjadi solusi untuk semua kalangan. Contohnya misalnya kalau Mbak Inji udah punya nih
produk yang non syariah. Kemudian saya tawarkan lagi produk yang syariah dengan features yang berbeda. Pasti merasa butuh juga kan? Iya. Oh ini belum lengkap nih, berarti Iya, aku bisa beli iya, lagi, gitu ya. Ketika saya datang sama Mas Bayu juga sama gitu, bahwa oh saya udah punya dari perusahaan lain, tapi kok yang ini beda ya, kayaknya ini bisa melengkapi kebutuhan saya. Nah, jadi artinya semua bisa mendapatkan jasa asuransi syariah ini untuk semua kebutuhannya gitu. Kan lebih luas jadinya. Iya, iya Oke. betul. Ya. Katanya mau pakai asuransi lagi. Itu Kuku bukan katanya mau di asuransi. Semuanya udah asuransi ya. Tapi sekarang tadi Iri kan abis menyetop penonton yang ada di sini buat nanya, udah kasih kesempatan lagi aja ya, Bayu. Oh, nih. Ada yang mau nanya silakan. Oh ya, boleh. Selamat Assalamualaikum siang. Bu Yeti. Waalaikumsalam. Nama saya Inggit. Pertanyaan saya adalah apa bedanya produk asuransi yang dikeluarkan oleh perusahaan yang sudah menyandang resmi PT Asuransi Syariah dengan yang belum menyandang PT Asuransi Syariah? Wih, Mbak Igi tahu banget loh, ini pertanyaannya luar biasa loh. Terima kasih ya, Mbak ya. Silakan. Sepertinya Mbak Inggit ini pemerhati, Iya, benar, pemerhati benar, statistik gitu ya, karena statistiknya di Indonesia ini kan memang ada 3 perusahaan asuransi yang full syariah dan ada totalnya ada 51 nih, dan yang sebagian jadi 3 asuransi life yang khusus syariah, kemudian 3 yang juga asuransi umum, yang lainnya masih window atau unit. Oh, oke. Tapi Mbak Inggit jangan khawatir, produknya itu pasti sama keabsahannya. Karena baik itu PT yang tersendiri maupun bentuk-bentuk unit, prosedurnya semua sama, harus mendapatkan tadi step-step yang tadi itu, harus ada opini dari DPS-nya dan sebagainya dan sebagainya. Jadi insya Allah harusnya sih sama. Oke. Oke, udah puas jawabannya ya? Iya. Oke. Ini Irki sepertinya mau tanya lagi, tapi tunggu dulu. Jangan dulu, Anda juga pemirsa masih penasaran tentunya ingin tahu lebih banyak mengenai asuransi syariah ini. Tetaplah bersama kami tentunya di Gaya Hidup Masa Depan. Cicil masa depan mapan dari sekarang. Kita bandingkan sama kondisi perbankan. Kalau perbankan syariah kan ada sedikit resistensi terhadap krisis ekonomi ya Bu ya. Nah kalau asuransi syariah gimana? Ada dampaknya juga? Dipersembahkan oleh